Pada episode sebelumnya, para pemirsa sudah mempelajari mengenai membuat itinerary. Diawali dengan mengenal istilah storytelling dan story selling, serta proses membuat itinerary tersebut. Pada episode ini, kita akan berbincang dengan Bapak Robert Alexander Sipahutar Moningka, atau yang biasa saya sapa sebagai Om Bob, Ketua Umum ITLA dan juga inisiator Rumah Pintar ITLA. Dalam rangka akan segera dimulainya tahun ajaran baru di sekolah, khususnya SMK Pariwisata, kami akan membahas mengenai masa depan profesi pekerja pariwisata Indonesia, khususnya untuk bidang usaha perjalanan wisata atau tours and travel. Selamat pagi Om Bob, selamat datang kembali di kanal Edukasi Pariwisata Indonesia yang dikelola oleh IINTOA. Sebelum kita berbincang mengenai materi pokok kita, silakan Om Bob jelaskan sedikit mengenai ITLA. Baik, terima kasih Pak Yongki. Terima kasih untuk kanal Edukasi Pariwisata Indonesia. ITLA adalah singkatan dari Indonesian Tour Leaders Association. Berdiri tahun 2009, ini adalah asosiasi untuk para tour leader, yaitu pemimpin perjalanan wisata, di mana tugas utamanya adalah membawa wisatawan dari Indonesia ke luar negeri, outbound tour leader. Walaupun kalau di transfer skill kami bisa juga membawa di Indonesia. Tapi itu bukan fokus utama. Fokus utama kami adalah membawa tur dari Indonesia ke luar negeri. Dan sebagai asosiasi yang berdiri tahun 2009, ini karena apa? Karena waktu itu paket-paket perjalanan wisata ke luar negeri itu sangat banyak, bertumbuhnya sangat tinggi di dekade pertama tahun 2000 sampai 2010. Jadi dibutuhkan sekali para tour leader atau pemimpin perjalanan wisata yang untuk memanage grup ini selama di luar negeri. Dan pada saat ini ITLA anggota ada kurang lebih 1.600, ya 1.600 dengan destinasi. Anda sebutkan mana saja tempat yang bisa dikunjungi di dunia, pasti anggota ITLA dan rekan-rekan yang ada di sini semuanya sudah pernah kunjungi. Dari Asia, di Amerika, di Eropa, di Afrika gitu ya, ataupun di Australia ataupun New Zealand. Itulah ITLA sebagai asosiasi tour leader yang menjaga kompetensinya gitu ya, kompetensi tour leader. Terus kemudian ada kode etik profesi. Ya mungkin komunitas cukup banyak, tapi dimanapun kalau dibilang namanya profesi harus ada asosiasi profesi. Karena apa? Harus dipegang kode etiknya. Itu yang menjaga supaya para tour leader tetap berkualitas maupun bisa menjaga etika dan moral yang ada selama bertugas. Itulah ITLA, Pak Yongki. Baik, menarik sekali. Saya tanyakan ini karena ada korelasinya dengan pendidikan pariwisata dan tour leader. Karena pada saat kita bertanya kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, mau kemana setelah selesai SMK pariwisata atau setelah selesai Politeknik Pariwisata, mau kemana? Ada yang menjawab, saya mau jadi tour leader. Nah, mari Om Bob tolong jelaskan apa sih gambaran pikiran dari adik-adik kita itu mengenai masa depan mereka setelah mengenyam pendidikan di pariwisata. Silakan Om Bob. Ya, rekan-rekan dan adik-adik yang mendengarkan program ini, memang jadi tour leader itu enak. Itu karena cita-cita saya juga. Kenapa? Kami bisa bertugas ya ke negara manapun yang ditugaskan oleh keliling dunia bahkan ya secara aktual saya juga dalam arti keliling beneran udah bener ya, keliling dunia atau keliling bumi gitu ya, sudah beberapa kali. Dan Anda bisa mengunjungi tempat-tempat yang tidak semua orang bisa kunjungi, apalagi biayanya sangat mahal. Sedangkan itu kita bertugas gitu ya, tapi juga kita memperoleh penghasilan gitu ya. Nah, bayangkan tuh dibayar. Anda menginap di hotel-hotel terbaik di dunia, mengunjungi objek-objek wisata terbaik di dunia, seperti itu. Tapi rekan-rekan sekalian, ini ada setelah Anda berkecimpung lama, gitu.
Sama seperti kalau misalnya Anda pengen menjadi polisi, begitu. Anda di pendidikannya polisi kan. Nah, kalau Anda pendidikan di usaha perjalanan wisata, Anda nantinya apa? Benar mau jadi tour leader, tapi sebelumnya Anda harus lewati itu yang namanya bekerja di travel agent, sebagai tour consultant, tourist guide, tour operations, tour planner, dan kemudian tour leader. Karena di luar negeri namanya tour leader itu tour manager atau tour director. Nggak mungkin kan baru lulus langsung jadi manajer gitu ya. Nah, adik-adik harus merasakan proses itu, begitu ya. Dan untuk seperti itu bagaimana? Ya Anda harus mempersiapkan diri. Karena sebagai tour leader Anda harus tahu administrasi, manajemen, operasi. Tahu paket-paket yang dibeli oleh tamu. Ya, Ya. harus tahu sekali seperti itu detailnya dan pernah punya gambaran belajar tentang objek wisatanya. Dari situ rekan-rekan nanti bisa menjadi tour leader yang handal. Seperti Oke, itu, gitu Pak. oke. Pertanyaan saya, untuk sekolah pariwisata di subsektor yang lain, misalkan Tata Boga, mereka akan dengan bangga mengatakan, saya mau jadi master chef. Untuk yang kerja di perhotelan, saya mau naik kapal pesiar untuk bekerja di kapal pesiar dengan gaji setumpuk US dollar. Nah, Ya, apakah di TNT, Tour and Travel, menjadi seorang tour leader adalah akhir dari tujuan atau step untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi, lebih mahir, lebih hebat lagi? Silakan Om Bob. oke. Kita ambil dari konteks tugas saja. Konteks tugas. Kalau rekan-rekan di bidang perhotelan, ingat ya, mereka bekerja di dalam hotel, di kapal pesiar, gitu ya. Kalau di tour and travel, apalagi tour leader, ya adik-adik, kita keluar dari kapal pesiarnya, nikmatin kapal pesiarnya, dan keluar juga. Terus kemudian kalau di hotel, kita masuk dari lobi utama loh. Rekan-rekan di perhotelan masuknya dari lobi pegawai, tidak boleh dari lobi utama. Seperti itu. Dan berkarir. Nah, kalau di perhotelan mereka bisa jadi chef, kalau di tour and travel, saya lulus jadi apa ya? Gitu ya. Sering bertanya seperti itu. Orang bertanya, saya jadi apa? Rekan-rekan menjadi seorang konsultan perjalanan. Itu profesi. Itu profesi dan jabatan juga, konsultan perjalanan. Tour consultant atau travel consultant. Konsultan perjalanan. Sama kayak konsultan hukum, konsultan keuangan, dan ini. Nah, adik-adik yang mengambil jurusan bisnis perjalanan wisata atau usaha perjalanan wisata, Anda lulus harus menjadi seorang konsultan perjalanan, travel consultant. Nggak usah malu-malu, taruh di kartu namanya juga. Saya konsultan perjalanan loh. Begitu. Seiring dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan, dan juga mungkin bakat yang dimiliki, kalau Anda banyak misalnya di lapangan, bisa saja jadi tourist guide dan jadi tour leader. Kalau Anda di office, bisa menjadi tour operations maupun menjadi seorang tour planner yang ditugaskan oleh kantor untuk survei ke satu tempat. Nah, apakah ini akhir segala-galanya? Tidak, rekan-rekan. Pada saat ini, Indonesia kan sudah menjadi destinasi nomor 1 di dunia yang sekarang favorit. Rekan-rekan bisa nanti seiring dengan pengalaman pengetahuan yang ada, bisa menjadi seorang, kalau tadi konsultan perjalanan, sekarang menjadi namanya konsultan destinasi pariwisata atau Destination Management Consultant. Karena kita punya banyak sekali objek wisata, tapi tidak tahu cara memanage-nya, mengelolanya. Nah, saudara-saudara kita di serumpun Singapura, Malaysia gitu, seorang destination management consultant atau destination management expert, mereka yang mendesain A to Z, gitu ya, awal sampai akhir lengkap, bukan hanya masalah paketnya, mensurvei tempat-tempat, menjual, membuat pattern, membuat paketnya, mengoperasionalisasikannya, termasuk operasionalisasi itu kepada turis guide dan tour leader, mengevaluasi dan memasarkan dan nge-brandingnya. Itu profesi yang sangat luar biasa dan sekarang itu menjadi tidak banyak orang-orang yang seperti itu.
Nah, adik-adik di awal kalau sebagai seorang konsultan perjalanan, adik-adik bisa di akhirnya nanti bisa menjadi konsultan ya destinasi pariwisata atau manajemennya, jadi konsultannya. Bisa apa? Kasih trading, ya, menjadi asesor, menjadi itu perlu tim effort. Namanya juga manajemen. Jadi bukan hanya master. Kalau ini kan kalau rekan-rekan saudara-saudara kita ada master chef. Kalau kita jadi master destination, seperti itu. Jadi Anda bisa menjadi satu konsultan, gitu ya. Dari misalnya mensurvei, mengidentifikasi daerah ini bisa dikembangkannya bagaimana. Siapa pasarnya? Lokal kah? Nasional kah? Atau internasional? Bagaimana caranya? Nah, rekan-rekan harus mulai dari step pertama. Jadi, tour consultant dulu. Jadi, tourist guide, tour operations. Jadi ada jalurnya. Kalau mau jadi tour leader, saya senang. Gitu ya, Pak Yongki juga senang. Bisa jalan-jalan keluar, iya. Tapi harus rasakan step by step-nya. Tambah pengetahuan, tambah pengalaman, dengar kanal edukasi pariwisata Indonesia ini. Supaya apa? Wawasannya juga bertambah. Seperti itu Pak Yongki. Baik, menarik sekali, luar biasa. Jadi, di Tata Boga, Sekolah Pariwisata Tata Boga, ada Master Chef, dan di TNT, Tours and Travel, akan ada Master Destination. Terima kasih banyak Om Bob yang sudah bercerita, membuat semangat bagi teman-teman kita yang masih sekolah di pariwisata, juga bagi teman-teman pekerja muda di sektor pariwisata, memiliki masa depan yang begitu cerah. Sekali lagi, terima kasih Om Bob atas segala informasi dan pendidikan yang kita dapatkan pada episode ini. Terima kasih Pak Yongki, terima kasih Ian Toa, terima kasih kanal edukasi pariwisata Indonesia. Sukses, semangat ya. Oke. Demikianlah diskusi kita mengenai profesi terhormat dan bergengsi sebagai tour consultant. Pada episode berikutnya, kita akan mempelajari kembali menghitung harga pokok paket wisata dari divisi yang berbeda. Terima kasih jika Anda sudah like, share, dan subscribe. Saya, Yongki Adiasa, pamit undur diri. Salam Pariwisata Indonesia Maju.